Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kali ini tentang troubleshooting. Nanti kita akan tapi ini kita ganti aja nih, default routing ya. Jadi kan kalau kemarin kita bahas tentang static routing, nah ini kita bahas tentang default routing saja. Walaupun di modul untuk yang smart learning-nya itu sekarang itu adalah troubleshooting ya, troubleshooting static routing, karena itu hampir sama saja ya. Jadi langsung aja kita buka paket tracernya, siapin paket tracernya semuanya. Oke, kita bikin seperti kemarin ya. Jadi udah siap semua paket tracernya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Nah, biasa ya, ambil 191 ya. Kita ambil 3 buah router, terus kemudian kita kasih nama ya. Di sini adalah R2. Nah, kalau kemarin kan kita pakai static routing, kalau ini pakai default routing, lebih gampang lagi ya. Kemudian kita pakai switch-nya 2960, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau berikutnya dikonfigurasi ya, dikonfigurasi VLAN dan sebagainya. Nanti kalau ada waktu kita coba konfigurasi juga ya. Yang penting sekarang kita lakukan routing dulu. Oke, kita ambil PC juga, 3 buah PC. Nah, terus kemudian ini kita ganti ya, namanya untuk ini SW1, SW2, SW3. Nah, ini kita ambil di sini PC3, PC2, PC1. Nah, sekarang kita sambil belajar VLSM ya. Kemarin ada yang sudah ngomong VLSM. Nah, nanti hitung-hitungannya. Tambahkan 2 HWIJ2T-nya. Kalau misalnya ada yang merasa ketinggalan atau apa, pengen nanya, langsung nanya saja ya, open mic. Nggak usah kalau misalnya kalau ketinggalan nanti bingung. Oke, kemudian kita hubungkan. Untuk kabelnya sih yang ini bebas ya, tapi harus ngerti. Kalau belum ngerti, ikutin saja kabelnya. Oke, sudah belum? Belum, Pak. Oke ya, silakan ikutin. Kalau posisinya bebas ya, yang penting
paham ya. Di sini tadi ada R1, masih nggak kelihatan ya. Ini R1, ini R2, apa tadi ada yang angkat tangan siapa? Silakan bagi yang mau nanya. Switch-nya pakai ini ya, 2960 yang pertama nih. 2960. Jadi ini saya kasih warna untuk membedakan ya, masing-masing berarti ini network yang berbeda ya. Kuning, biru, hijau. Saya mau bikin lagi warna yang lainnya. Nggak bisa ya. Oke, ini networknya masing-masing saya kasih kode angka ya.
Oke, di sini untuk ketentuannya ya. Jadi ketentuannya dalam perhitungan hostnya, ini network 1 itu dia membutuhkan 100 host, kemudian network 2 host, network 3 50 host, network 4 2 host, network 5 25 host. Ini ada aturannya ya untuk default IP. Oke ya, default IP networknya 192.168.1.0/24. Nah ini nanti kita hitung seperti apa cara ngitungnya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Udah selesai belum bikin topologinya ya? Udah belum? Sudah, Pak. Oke ya, kalau sudah di sini kita akan melakukan perhitungannya. Jadi pertama kita lihat dulu jumlah kebutuhan host paling banyak itu yang mana ya. Di situ bisa kita lihat bahwa kebutuhan host yang paling banyak itu adalah network 1. Nah, kita hitung dulu. Pakai notepad saja ya. Oke, kita hitung di sini network 1. Jadi untuk menghitungnya, pertama kita harus yang dihitung itu adalah IP network. Terus kemudian IP pertama, IP terakhir, terus kemudian IP broadcast ya. Nah, yang kita hitung adalah 4 ini dan kemudian IP networknya bukan hanya 0 ya nanti ya di sini. Untuk default IP networknya kita tulis di sini traffic 24. Nah, yang pertama itu kebutuhan dari network pertama itu adalah 100 host ya. Nah, kita masukkan dulu berarti IP networknya adalah 192.168.1.0. Nah, prefixnya berapa yang mampu menampung 100 host itu prefix berapa? Ada yang tahu? Halo? Halo, ada yang tahu nggak? Prefix berapa itu yang bisa menampung jumlah host sebanyak 25, Pak. Ya, Wisnu 25 itu mampu berapa? Nampung berapa? 128, 126-nya untuk host. Yang duanya, satunya untuk broadcast dan satunya untuk apa sih? Ya, Lupa lagi, Pak.
Ya, network. Ya, terima kasih. Nah, kita ambil berarti ini traffic 25 ya. Nah, kemudian IP pertama 192.168.1.1 ini IP pertama. Kemudian IP yang terakhir 192.168.1.126. Nah, terus untuk kemudian IP broadcast-nya 192.168.1.1.127. Jadi kan kalau dihitung seperti ini mulai dari 0 sampai 127 totalnya ada 128. Nah, ini ya. Jadi kan harus paham tentang perhitungan dulu ya. Prefix itu yang apa? Yang saya ajarkan dulu itu yang mulai dari prefix 30 atau 30 ke atas sampai 24. Nah, ini yang bisa nampung 100 host itu adalah yang paling mendekati prefix 25. Totalnya 126. Nah, kemudian jumlah yang terbanyak kedua adalah network 3. Nah, berarti di sini kita hitung yang network ketiga, yaitu dia memiliki kebutuhan 50 host. Oke, nah ini kemudian kita edit yang belakangnya. Kalau kebutuhan 50 host, berarti perfect berapa? Nah, ini kita awali di sini berarti 128 alamat IP networknya. Ini perfect berapa? 26. Ya, traffic 26. Bagus, Krisna Mulyana. Traffic 26 berapa, Krisna? Jumlah hostnya 64. berapa? Jadi 62. Ya, 62 ya. Nah, ini kita lanjut. IP pertamanya berarti 129. Terus kemudian kita jumlahkan 62-nya ditambahkan dari sini ya. Jadi IP network ditambah 62. Perhatikan di sini 0 sisa 1, 6 tambah 2, 8, 9. Berarti 190 ya. Kalau ditambah di sini 62. Nah, terus kemudian IP broadcast-nya 191. Nah, itu ya. Jadi harus bisa makanya harus di luar kepala untuk prefix itu ya. Karena penting untuk perhitungannya. Oke, kemudian selanjutnya yang paling banyak berikutnya adalah network 5 ya. Itu sebanyak 25 host. Ini siapa lagi yo yang jawab? Berapa prefix berapa? Yuk, masa kalah sama TI yang lainnya, jurusan lainnya? 27, Oke, prefix 27 berapa jumlah hostnya? 30. Oke, 30 ya. Jumlah host yang bisa dipakai 30. Ini kita lanjutkan, IP networknya adalah ditambah 1 dari IP broadcast IP sebelumnya ya. IP pertama ini 93, terus kemudian ini ditambahkan 30. Berarti 200 berapa 30 itu? 222 ya. Iya, 222. Terus kemudian di sini grafiknya adalah broadcast-nya 223. Nah, kalau seandainya nanti ada yang melebihi dari ini, itu nanti misalnya ini kan maksimal 255 ya. Nah, nanti loncat jadi nambah di sini angkanya jadi 2 kalau misalnya lebih. Nah, sekarang kan di sini sisa ada, oh ini kelewat ya, ada sampai 6 ya. Network 6. Host. Ya, di sini berarti sisanya adalah network 2, network 4, network 6. Nah, kita urutkan saja. Selanjutnya adalah network 2, network 4, network 6. Nah, ini traffic berapa? Yuk, ada yang mau jawab? Traffic berapa? Dia yang butuhkan hanya 2 host.
Yuk, yang lainnya jawab. Traffic berapa ini? Yuk, yang lainnya. Oke, Nyimas Ayuni Permana berapa? 30, Pak. Oke, bagus, 30. Ini kan ada MI juga kan ya? Kok yang jawab TI semua? Yuk, yang lainnya jangan mau kalah. Nah, ini kalau yang ini karena jumlah host keseluruhan adalah 4 ya. Nah, berarti ini kita tinggal tambahkan lagi. Di sini tambah angka 1 semua. Berarti 225, 226, 227. Oke ya, otomatis yang lainnya juga sama. Yang network 4 juga sama. Network 4 ini kita tambahkan dari 227 ke 28, 9, 30. Terus terakhir network 6 itu berarti 231, 232, 233, terakhir 234. Nah, ini kita sudah menghitung keseluruhan ya, semua kebutuhan dari network yang ada ya. Nah, setelah itu kemudian kita masukkan ke IP-nya, kita konfigurasi. Nah, untuk ketentuannya di sini saya bikin ketentuannya sama seperti kemarin ya. Jadi untuk PC, ini IP PC ya. PC dan SE001 ini IP terakhir dari masing-masing network. Terus kemudian gigabit 00 dan SE000 IP pertama. Jadi kan tadi kan sudah dihitung ya. Jadi kita nggak perlu pusing lagi. Kita tinggal lihat yang ini untuk mengkonfigurasi ya. Memang agak bingung kalau di awal ya, karena di sini kan harus nyocokin ke sini, networknya mana ya. Oke, kita coba langsung masukkan ya untuk konfigurasinya. Ini sudah dicatat belum nih? Sebentar Pak, lagi dicatat. Oke, saya Udah, tungguin. Pak. Oke, silakan dicatat ya. Jadi yang penting walaupun sekarang nggak ngerti, ada catatan nanti dipelajari, diikutin polanya ya. Kalau misalnya kita nanti ujian bingung atau seperti apa, dilihat di situ polanya. Ini pasti ada juga, setiap ujian itu pasti ada. Apalagi ini sesana 2 ya. Ini kalau nggak salah materi sesana 1 kalau nggak salah sih. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Itu network 4 tuh 227 apa 228 ya? Yang IP network. Oh iya, sorry, bagus. Ini kelewat ya. Jadi kan harusnya ini ditambahkan ya. Di sini ditambahkan, ke sini ini belum berubah. Sorry, salah. Bagus. Saya kilaf ya. Oke, ya seperti itu. Terima kasih atas koreksinya ya. Nah, ini harus teliti karena kalau salah misalnya perhitungannya salah satu angka aja, nanti pada saat kita inputkan, pada saat konfigurasi, nanti ada keterangan konflik ya. Jadi karena dalam satu buah jaringan itu nggak boleh ada IP yang sama ya.
Jadi masing-masing network punya wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi itu tidak boleh ada yang sama. Makanya kalau tadi di sini masih tetap IP network 227, nanti akan konflik berbenturan sama yang di sini. Oh iya, sorry. Iya betul, ini network belum diedit. Ini network 6. Jadi 2, 4, 6 ya, yang grafik 30. Oke, kayaknya sih sudah cukup ya. Oke, tadi Nurul, udah belum Nurul? Atau siapa tadi yang belum? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, sekarang kita inputkan. Kita buka notepad baru aja, biar ini nggak ketutup ya. Karena kita nanti akan membaca network yang sini ya. Oke, kita kecilkan dulu. Oke, berarti kita untuk ke R1 dulu. Seperti biasa ya, enable, configure terminal, kemudian kita berikan namanya hostnya R1. Terus di situ ada portnya ya, interface gigabit 0/0, kok 0 sih. Kemudian IP address definisikan. Ini networknya network 1 ya. Itu 192.168.1.1, prefixnya 25 ya. Nah, prefix 25 broadcast-nya berapa? Ya, broadcast. Subnet mask-nya berapa? Yang lainnya? Silakan coba jawab. Kalau prefix 25 itu berapa? Halo? Berapa subnet mask-nya? Ya, berapa Nida? Izin menjawab, Pak. Silakan, Koko. 255, 255, 255, 128. Oke, bagus. Perwakilan dari NI 128 ya. Jangan lupa diaktifkan ya, no shutdown. Nah, terus kemudian kita lanjutkan. Terus kita edit SE 00/0 ya. Nah, ini kita lihat untuk network 2 ada di sini ya. Berarti kita pakai IP pertama ini. Nah, kemudian di situ kita pakai prefix 30 ya. 252. Apa Guritna Wijaya menjawab dah? Terus tambahin clock rate ya. Clock rate 64.000. Karena di sini ada gambar jamnya ya. Oke, kemudian kita copy lagi. Nah, ini kita ganti untuk yang network 6. Karena di situ nggak ada gambar jamnya, clock rate-nya dihapus. Nah, network 6 di sini adalah IP terakhir ya. Berarti kita pakai yang ini. Nah, gitu. Gampang kan? Jadi simple sebenarnya kalau konfigurasi itu apa namanya istilahnya? Kalau kita memakai notepad seperti ini tuh enak. Jadi tinggal ngedit-ngedit aja, tapi yang penting kita harus paham tentang mode ya, mode. Di sini kan ada wizard mode, private access mode, global configuration mode ya. Oke, kalau ini R1 sudah selesai, kita lanjut ke langsung routingnya aja ya, langsung routingnya. Ini karena ada di sub global if ya, sub global interface ya maksudnya itu.
Berarti kita exit dulu, terus kemudian kita masukkan IP route. Nah, kalau kemarin kita definisikan IP networknya tujuannya untuk static routing, untuk default routing cukup dengan perintah adalah 000 ya. Kemudian subnet masknya juga sama 000. Nah, yang ini untuk IP next hop itu sama ya di sini. IP next hop itu adalah IP pintu masuk. Jadi di sini kan ada dua ya. Ada di sini pintu masuk, pintu keluarnya 1, 2. Pintu masuk menuju router sebelahnya ya. Berarti kita lihat di network 2 IP terakhir. Di sini ada 2 IP terakhir, berarti yang ini ya. Terus kemudian yang satunya itu adalah network pertama. Network pertama dari network 6. Network pertama dari network 6 ya. Berarti di sini kita masukkan IP ini. Nah, seperti itu ya. Karena pintunya cuma 2, ya kita makanya 2 saja ya. Nggak usah ini nanti kalau kemarin kan kita definisikan network yang nggak nempel di router yang kita routing ya. Kan di sini kalau misalnya contoh di R1 berarti kan ada network 4, network 3 sama network 5. Berarti ada 3. Nah, sedangkan kalau pakai default routing itu cukup seperti ini saja ya. Oke, kita lanjutkan ke R2. Kita copy semua R1-nya. Nah, kita edit R2. Jadi kalau mau mengerjakan ini gampang sekali istilahnya tuh, kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Tinggal diedit ya. Yang penting harus paham dulu ini letaknya sebelah mana. Jadi kita harus bisa membayangkan, oh gigabit yang mana sih? Oh yang ini gitu. Berarti ini ada di network 3. Network 3 berapa? IP pertamanya ini. Nanti kita masukkan. Terus di sini jangan lupa prefix-nya dia adalah prefix 26. Sedangkan ini adalah prefix 25. Jadi berapa di sini prefix 26 subnet masknya? Yuk, ada yang bisa jawab? 192. 192, Pak. Oke, 192. Iya tuh 192 tuh. Oke, selanjutnya di sini adalah SE00 ke network 4 ya. Berarti kita ambil yang ini, IP pertamanya network 4. Kemudian SE01 IP pertama dari network 2. IP terakhir ya, IP terakhir network 2. Nah, ini kita ganti untuk routingnya, jalurnya adalah yang IP kedua, IP terakhir dari network 4 dan IP pertama dari network 2. Kita tinggal masukkan saja. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah kita copy lagi. Kita copy lagi. Nah, kita berubah di sini untuk R3. Nah, di R3 itu network 5 ya. Berarti IP pertamanya adalah ini. Nah, prefix 27 berapa? Subnet masknya. Yuk,
Siapa yang mau jawab? Pak. Yuk. 224. Oke, bagus tadi. Oke, kemudian S00 itu dari network 6, berarti IP pertama dari network 6. Terus kemudian S00 network 4 IP terakhir. Ini untuk segmentasinya ganti-ganti lagi ya. Nah, terus kemudian untuk routingnya network 6 IP pertama ya. Kemudian sama network network terakhir ya. Network terakhir IP terakhir network 6 sama IP pertama network 4. Oke, sudah. Nah, terus kemudian kita masukkan ke F3. No, enter, paste. Ada apa, Ana? Kita lanjutkan yang R2. Kita copy juga. No, enter, paste. Terus yang terakhir kayak ini ya. Silakan kalau mau dicatat. R1, R2. Kalau minta turun silakan nanti ngomong ya. Jadi itu kalian coba dulu sendiri caranya tadi kan udah lihat saya caranya gimana seperti apa. Nah, kalau sudah dicoba sendiri terus kemudian dicocokkan sama yang saya buat. Seperti itu belajarnya ya. Jadi jangan langsung kalian ngetik lihat nyontek dari sini gitu ya.
Oke, sudah belum? Sebentar, Pak. Oke. Punten Pak, boleh lihat yang IP-nya nggak? Makasih Pak. Kalau nggak bisa open mic, di chat aja, nggak apa, Suliro. Sudah belum? Halo, sudah belum? Udah, Pak. Oke, Udah, Bapak. kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Berarti untuk PC kan network 1 ya. PC adalah IP terakhir. Berarti kita pakainya ini. Terus default gateway IP pertama ya. Oke ya. Jadi kita langsung coba di sini. Ini baru IP yang untuk PC1 saja, kita coba nge-ping ke sini ya. Ke berarti network 4 IP pertama atau IP terakhir. Berarti kita nyoba ping ke 229. Nah, dia sudah terhubung ya.
Oke, bagus suaranya Fatmawati. Oke, ya ini sudah bisa ya. Kita lanjut ke yang berarti network 3 ini ya. Network 3 kita lihat IP-nya ini ya. Maaf Pak, bisa diulangi Pak. Apa itu? IP-nya. Yang ping tadi Pak, Oh, ketinggalan. yang ping. Oke, itu ya. Pingnya ke network 4 ya. Di network 4 kita ngepingnya. Karena ini nggak nempel ya. Kalau untuk PC kan belum dikonfigurasi ya. Oke, sudah. Kita lanjut untuk konfigurasi PC2 ya. Tadi PC2 ini ya. Nah, ini contoh nih. Already used in the network. Nggak mau. IP terakhir harusnya ya. IP terakhir. Ini baru IP pertamanya. Oke, kita coba ping ke IP ini ya. Untuk network 1 ya. Ping 192.168.1.126. Dia juga sudah terhubung ya. Oke, nanti akan saya coba ajarin troubleshooting-nya ya. Kalau ini kan sudah berhasil semua ya. Oke, lanjut yang terakhir, PC3 itu ada di network 5. Ini berarti 222 ya. Kita copy saja. Nah, untuk itu 27. Oke, kita bisa coba ping ke PC 2 atau PC 1. 192.168.1.190. Ini yang ke PC 2. Kita lanjut coba ke PC 1 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah terhubung semua. Nah, ini kalau seandainya misalnya di situ ada keterangan destination host unreachable, berarti routingnya masih belum benar. Nah, cara ngecek routing belum benar gimana? Nah, kita masuk ke routernya, masuk ke global config, privilege access mode ya. Kalau di sini di global configuration kita tambahkan kata do ya. Do spasi show IP root. Kalau di global ya, kalau misalnya di sini di privilege access mode cukup show IP root bisa. Itu ya. Bedanya itu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan udah ada ya S bintang. S bintang itu tandanya dia default routing. Kalau static
kayak kemarin itu adalah S-nya saja, simbolnya S. Itu ciri-cirinya statik ya. Kalau default itu ada S bintang. Nah, kalau seandainya ini belum ada, maka dicek kembali routingnya, perintah routingnya sudah benar apa belum. Kalau misalnya huruf S-nya belum ada. Nah, itu ya, kalau misalnya S-nya sudah ada, tapi belum connect, kita cek lagi di situ, prefix-nya udah benar apa belum. Contohnya bisa kita sorot seperti ini aja, nanti akan muncul ya. Tapi kalau pas ujian nggak muncul ini ya. Jadi harus dicek manual. Di situ kan ada 192.168.1.126 prefix 25. Di sini harus sama, yang gigabit 00 juga prefix-nya 25. Contoh di situ. Tuh ya. Jadi untuk troubleshooting, kita samakan IP-nya, biasanya beda subnet mask, kadang-kadang seperti itu. Oke. Sampai di sini ada ditanyakan? Gampang kan? Untuk minggu depan kita akan belajar dari awal, maksudnya konfigurasi dari awal sampai akhir ya. Jadi mulai dari VLAN, terus STP, terus kemudian inter-VLAN routing. Kalian udah dapat belum sih inter-VLAN routing juga? Oke, kita lihat materinya. Nah ini VLAN, harusnya sudah ya, inter-VLAN routing, VLAN. Udah paham belum tentang VLAN, inter-VLAN routing kan udahan ini ya, pas awal-awal kan ya, kalau nggak salah saya ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau enggak saya tanya dulu ya. Punten, mohon maaf, Aksa, Amar, Sarip, Lapsen.